tadi tuh gimmicknya itu. Oh gitu. By the way teman-teman, tadi kita habis bawain episode yang berjudul dengan fase awareness. Gitu. Kenapa kita butuh arah hidup? Kalau teman-teman tadi bingung tuh di awal ya, tuh kos udah ngomong apaan sih? Nah ini Kita lagi mempersiapkan untuk episode yang selanjutnya, itu. yang masih berkesinambungan dengan episode 1 dan segmen sebelumnya. Nah Itu, itu. teman-teman. Tapi sebelumnya balik lagi di tanpa naskah. Yap. Gitu tadi bareng Aku Jurassic Park. dan aku Home Alone. Itu teman-teman. Wah. Oke. Jadi video ini penyambung dari episode sebelumnya Ya. tentang sebuah awareness. Nah, Itu lebih tepatnya kenali dulu dirimu sendiri. itu Ya, ini yang masuknya ke fase refleksi ya, Pas ya. betul, refleksi diri. Refleksi Kayak diri. lagunya Oh, masih inget nggak? itu bukan Bondan. Right 88. Refleksi diri. Jadi sebuah apa ya? Sebuah upaya yang Ya. mencerminkan siapa sih diri kita ini tuh. Itu, Pak Rey. Oke, mungkin kita akan diawali dengan satu hal Apa? yang berkaitan dengan refleksi diri tentunya. Nah, jadi apa yang kamu punya dan juga apa yang kurang dari diri kamu sendiri untuk saat ini misalkan. Betul. Mungkin dibuka dari awal dulu mungkin ya, Pas. Yo, ini sampai Nah, jadi kadang-kadang kalau kita menjalani hidup sehari-hari itu kadang-kadang kita suka mikir nggak sih, kayak sekarang tuh kita siapa dan apa yang kurang dari kita gitu. Mungkin kalau aku sendiri, kalau aku pribadi mikirnya kayak gini sih, Pras. Ya mungkin sekarang kalau menurut diri aku sendiri ya, masih nothing lah gitu ya. Nothing. Nah, tapi apa yang aku punya sekarang itu adalah dasar dari apa yang akan aku tuju gitu. betul. Mungkin lebih ke arah situ kalau dari aku pribadi. Nah, semisalkan contoh yang mungkin paling relevan buat kalian nih, lagi bingung tuh kan bisa terjadi di dalam banyak hal tentunya kan. Betul. Ya kayak mungkin salah satunya bagaimana kita mengambil suatu keputusan dan juga hal yang lainnya. Nah, tapi kalau dalam keadaan tersebut aku kadang-kadang suka nyari referensinya di luar dari diri sendiri, Pas. Gimana tuh maksudnya? Nah, salah satu contohnya gini, di website misalkan. Oke. Website ini nggak sengaja lagi nyari tapi ya tiba-tiba lagi scrolling gitu. Bener-bener tanpa naskah gitu ya? Ya, tapi dengan internet. Jadi baca misalkan lagi buka Google nih nggak sengaja mau ke situs apa gitu misalkan. Ada ini tiba-tiba ada apa kayak artikel gitu, Cuk. Oh iya nih, kadang itu salah satu yang Algoritma liar tuh. menuhin notifikasi anjir. Oh, alah. Yang dari Chrome itu kan? Itu Google-nya harus di off-in si mode apa namanya? Fitur notifikasi iklan. Enggak tapi kayak benar-benar bisa membaca pikiran nggak, maksudnya tuh kita yang lagi apa tahu tuh ada notif Dan relate. iya. Itu tuh kadang tuh gue takut sendiri dah semua. Tahu tuh iya kok iya gitu loh. Serius Kan katanya emang ada teori yang bilang kalau ya ini apa aplikasi-aplikasi di handphone kita yang terinstall ini tuh kalau kita misalkan lagi nggak buka aplikasi nih, diamin lah HP itu. Kita ngobrol katanya bisa bisa menyadap mic dari HP kita gitu. mobil liar. Gimana gitu kan? Maksudnya kayak bisa nyadap ini ya apa si Data pribadi gitu ya? enggak obrolan kita gitu. Ini handphone nih kita lagi ngobrol. Yang bener. Ya ada di pojoknya Sinesi. Ya, Itu ada beberapa aplikasi yang katanya dirumorkan kayak gitu tuh sistem kerjanya. ya ampun, seriusan. Serius? Dah, Aku lupa deh berapa tahun yang lalu, tapi yang intinya ada deh berarti di channel YouTube itu. nggak takutnya misal gitu ya, kita introvert apa juga introvert nanti. Wah. Kan cerminan di takutnya Wajar gitu lah. anjir. Tiba-tiba AI tidak bekerja dengan semestinya gitu. Iya, nanya gitu. Ya. Jadi gimana dong, aku kan pengen
life goals aku tuh gini. Tahu gua ya. Nah, gitu. Takutnya gitu sama gua juga, Bro. Ya takutnya gitu Chat GPT-nya gitu anjir gitu. Takutnya gitu anjir. Ya, mungkin kemungkinan lah, ada mungkin aja kayak gitu. Cuman kan nggak bukan berarti hal yang pasti juga. Nah, Ya masih spekulasi lah intinya. oh gitu. Nah, berarti ini tadi yang pas kamu scroll ya tiba-tiba nemu artikel soal apa yang lagi aku resahkan pada saat itu. Salah satu diantaranya mungkin terkadang ada momen dimana suka bingung untuk mengambil satu keputusan. Nah, ya pertama mungkin yang jadi pertimbangan di kepala aku waktu itu tuh kayak anjir, apa namanya tuh, kemarin tuh aku tuh misalkan punya ada rencana sesuatu, apapun itu bentuknya, tapi setelah itu diiyakan atau dikerjakan, tapi ini lama-lama kayaknya wah ini salah, tadi harusnya awalnya dipertimbangkan dulu untuk hal yang jauh di depan, entar bakal kayak gimana gitu, efek kitanya kayak gitu. Kadang ketelur kayak gitu kalau aku Pras. Nah terus kebetulan waktu itu nemu artikel yang berkaitan dengan hal itu masih inget sih si websitenya tuh dari ini salah satu tenaga medis psikologi gitu. Bukan Halodoc. Ada enggak? Tapi kadang-kadang suka nemu juga. Udah. Iya, kita nyari obat apa ini? Obat ini tuh apa biasanya gitu kan? Mungkin kalau dulu Haloka mungkin ya. Yang rame di daerah sana. Haloka. Ya kan? Iya. Haloka. Oh iya. Iya nih. Haloka. Gitu. Bangsat. Iya, Cok. Iya bener. Cok, bangsat. Nemu kayak gitu kadang-kadang di artikel tuh yang tiba-tiba relate banget sama aku gitu kan. Nah, terus mungkin lebih spesifiknya waktu itu lagi resain soal yang tadi aku spill tuh Bras. Nah tapi setelah aku cobain ternyata works juga gitu. Nah dan salah satunya juga sebenarnya sempat di spill nih di salah satu episode di Tanpa Rasa ini. Dulu waktu sama anjir, dulu mah kayak kelamaan ya. Waktu itu aku pernah ngobrol sama Cepi. Di situ aku tuh punya keresahan tertentu lah intinya, terus baca artikel juga, enggak di Instagram waktu itu, katanya dengan kita menulis sesuatu di kertas polos HVS, kita tuangin apa yang lagi diresahkan gitu ya, pikiran tuh tulis 4 lembar misalkan atau 1 bab kertasnya, dirobek, terus digulung-gulung jadi bola, dilempar ke tempat sampah. Itu bisa bikin kita sesaat jadi lebih ringan pikiran tuh Pras. Jadi seolah-olah apa? Membuang beban pikiran gitu. Ya, kayak gitu. Mungkin kalau waktu itu Cepi jelasin filosofinya tuh ya mungkin dengan kita nulis di kertas tersebut, secara langsung kita numpahin apa yang ada di pikiran kita waktu itu, terus kita buang tuh kayak simbolik buat tadi gue bakal ke-skip. Bakal terbuang dengan sendirinya. Oke. Jadi mungkin ya nggak tahu, maksudnya secara logika maksudnya tuh ya kita tuh apa ya, kayak ya mungkin kita nulisnya dengan penuh amarah gitu kan. Wah anjing gue ini ya gitu. Jadi maksudnya tuh terus dilempar gitu kan, merasa kayak kita mampu kayak gitu lah. Dia ada sebuah kepuasan juga gitu lah. Blaming gitu ya. Nah, maksudnya kayak gitu, kayak nge-blaming. Tapi itu tadi maksudnya mungkin ya kayak seperti di episode sebelumnya ya, kalau kalian menginginkan sebuah sesuatu dan lagi menjalani itu, ya itu tadi ya kenali diri dulu sendiri. Ya apa ya, apapun itu tuh ya bakal jadi sebuah cerminan diri kalian gitu loh. Di entah ya di luarnya sana. Ya karena ya mungkin ya gini, entah kenapa kok bisa mungkin sebuah apa ya imajinasi itu ya terkadang memang harus kita tuh berimajinasi juga dan berangan-angan. Tapi ya itu jangan terlalu bermimpi gitu loh. Kita tuh harus berangan dan mengimajinasikan apa yang kita inginkan, tapi jangan terlalu lama untuk terlalu bermimpi. Nah itu tuh jangan, karena ya cuma dipikir doang. Bermimpi itu kan bermimpi itu apa ya, kayak kita tuh misalkan dalam keadaan tidur terus mimpi itu terjadi tuh kayak merefleksikan isi pikiran juga nggak sih kadang-kadang? Iya, gitu. Tapi terkadang soalnya akhir-akhir ini nggak pernah mimpi sih. Wah itu harus ke psikolog. Gimana? Gitu, tapi gini loh. Waktu itu. Tapi kamu pernah nggak bermimpi wah lu tuh bahagia banget, terus lu bangun gitu, maksudnya kebangun mungkin tertrigger soal apa? Alarm. Nah lu sebel? Enggak.
Enggak, maksudnya lu aja lagi, gue tuh lagi mimpi kayak gini. Nah, maksudnya itu kayak gitu. Tiba-tiba ke itu. Atau gitu. Bener-bener kebangun gitu lah. Gue tuh lagi mimpi. Nah, maksudnya. Nah, itu maksudnya tuh jangan terlalu bermimpi tuh seperti itu. Ya karena ya apa? Itu hanya sebuah angan-angan doang. Tidak nyata gitu loh. Ya makanya itu ya, kenali diri sendiri. Tapi nggak semua, Pras. Kalau mimpi pipis itu bisa pipis beneran di kasur lo. Iya, tapi ya itu beda anjir. Iya, tapi itu beda, Cok. Ya memang. Cok. Mending pipis kalau yang satunya. Itu berarti mimpi yang menjadi nyata. Ya, itu. Lihat, ya ampun gininya langsung. Kamu tuh udah gede kok masih mimpi. Kayak gitu, tapi apa ya? Ya tolong mimpinya jangan kayak gitu. Iya, makanya tolong jangan sampai anjir. Tiba-tiba bahasa beneran. Ya itu tadi pasti apa ya? Kayak karena ya itu kalau misalnya kita udah terlalu banyak bermimpi, kalau sudah jatuh jangan sakit gitu. Sakitnya tapi maksudnya bukan sakit. Ya memang aku tuh pernah juga mimpi kayak gitu ya, mimpi yang jatuh. Terus tahu gitu. Kaget banget tadi. Ya itu aja. Kora-kora. Iya. Itu paling ujung aja. Itu kan salah satunya katanya gitu ya. Apa? Yang bikin si Dustin batuk mulu tuh. Iya. Gara-gara ekor-ekoran. Itu sumpah gak, lu gak jelas Tintin anjir. Dustin Tiffany. Iya, dari situ terus batuk mulu katanya. Apa sih anjir? Ya tapi langsung gitu tadi dia kan kayak gitu kan. Ya itu mah bawaan dari kecil katanya kan. Iya, tapi dia kalau ngejelasinnya kan ditanya kan, itu kalau nggak salah tuh pas yang di Vindes dia ditanya, katanya gitu. Lu dari kapan sih banyak itu kok batuk mulu katanya gitu. Gue habis kurang apa di Ancol bang, gue jadi kayak wis naik kora-kora. Ya nggak jelas anjing. Terus respon dari itunya gimana? Iya kayak kita gini, ya kayak kita gini ya. Sebel aja gitu. Apa ya, kayak kita tuh misal gitu kan dengerin gitu. Disimak tuh kesel aja. Ya, tapi mungkin juga bercanda sih kayaknya. Gitu ya. Tapi namanya gitu taunya. Dustin Tiffany ya sudah. Ini nggak jelas aja. Seenggaknya beliau pernah jatuh di panggung, salah satu panggung waktu itu. Oh iya. Yang Nat nggak boleh gitu Nat anjir. Wah dia tuh ngefans dari dulu. Katanya kan, anjir jangan kayak gitu. Itu gokil itu bener-bener dari itu kenapa? Main lompat aja. Udah itu dong nggak ada orang depan. Ngedive anjir. Lu kasih Tintin itu ya. Jadinya hilang gitu. Tapi ada kaitannya Pras sama kenali diri. Gitu. Dia tuh kayak udah berdamai dengan keunikannya sendiri, Pras. Oh iya, dan jadi orang kalau ngeledek juga susah. Iya, ya. Orang dianya menerima lebih awal. Karena ya brandingnya dia kan. Ya. Betul. Kayak gitu. Jadi betul. Jadi memang itu harus kenali diri mengenali diri sendiri, dan ya ini kalian tuh harus tahu brandingan ya mungkin kalau untuk ya kita ngomongin Dustin ya dia sudah bernamai sama diri sendirinya. Jadi apa ya? Ya ini memang keterkesan tidak punya sopan santun, tapi maksudnya kalau dia diledek pun dia tuh ya udah gitu. Dia bakal mungkin kalau misalkan dia lagi ada di layar kaca televisi, dia bakal dia diledek terus dia tuh malah justru ketawa gitu. Nah ya itu memang harus berdamai juga, bener betul. Harus berdamai sama diri sendiri, betul. Dan keunikan kita atau kekurangan kita juga kayak gitu, teman-teman. Sehingga nantinya kalau misalkan orang kita ada yang ledek kita, itu udah biasa anjing. Cemen. Mungkin kalau kata Om Dede mah, gue dikatain mulu botak, tapi ya kenapa emang beneran botak? Iya kan? Iya. Kalau misalkan lu botak terus ngambek, ya emang botak gitu kan? Kan nggak mungkin direboisasi. Iya. Wah gondrong, kan nggak mungkin. Iya. Ya kan? Anjir, kayaknya lebih ketersinggung kalau nah, gue ngatain rambut gue nggak tumbuh-tumbuh. Nah, nggak bisa aja kayak gitu. Emang kenapa sih? Makanya pakai ini. Nggak mungkin di Morrissey juga, Cok. Di French Corp. Iya. Itu kalau dimuat gimana ya? Kayak ada semana ya. Itu mungkin salah satunya dengan Dustin ini. Dia itu keunikannya dengan cara mengenali dirinya sendiri itu dengan berdamai dengan kekurangan juga, Pras. Gitu. Dan nah, yang selanjutnya Pras, ngomong-ngomong soal mengenali diri sendiri, kita kadang-kadang suka lupa emang Pras. Misalkan kita tuh, misalkan kita melihat orang yang sorry to say, maksudnya, wah ini kayaknya nggak sebahagia aku nih, atau kayak gimana. Itu juga bahaya, nggak boleh. Jadi mending ya
mungkin sebelum apa yang kita ucapkan tuh kita balikin dulu ke diri sendiri. Iya. Oh kita digituin ntar kayak gimana? Mungkin lebih harus dipertimbangkan ya. Pertimbangkan juga pas. Jadi kayak gitu. jadi ya maksudnya biar pertimbangan lagi, misalkan ya kalian tuh apa ya? Ya maksudnya balikin lagi, misalkan harus kalian ya sebenarnya harus ada sebuah apa ya, kayak catatan apa ya, atau istilahnya tuh sebuah diari. Nah, mungkin salah satu media yang bisa kalian curhatin lah kasarannya tuh, dan ya siapa tahu maksudnya tuh ya barangkali ya karena memang penulis tuh dulu ya seperti itu juga. Ya. Mereka tuh dengan isengnya nulisin, mencurahkan ya entah kehidupannya, entah ya kayak istilahnya tuh apa ya, my diary, dan dia tuh nyurhatin diri sendiri, tadi aku tuh sedih karena apapun itu. Jadi ya mungkin entah kalau kalian susun dengan rapi bisa jadi sebuah karya tulis yang maksudnya tuh ya hal seperti itu apa ya mungkin ya bisa apa terjadi ya, maksudnya tuh, dan mungkin itu salah satu cerminan diri, dan wah ternyata aku tuh seperti ini gitu, ternyata memang dibalik sebuah keterpurukan tuh jadi ada salah satu hasil yang bisa ada apa ya istilahnya tuh, ada hal yang lebih baik dari yaitu tadi keterpurukan tadi gitu. Dan contohnya ya mungkin menjadi sebuah karya tulis, entah menjadi sebuah harapan, karena aku pun dulu pernah membuat suatu hal yang konyol, membuat kayak istilahnya apa ya, di tahun sekian aku tuh pengen punya ini, dan sebuah bukan cita-cita tapi maksudnya kayak planning. Apa ya, mungkin salah satu planning, dan biar kasarannya apa ya, aku di masa depan yang membaca ini tuh anjir, nah gitu lah. Wah, dulu tuh perjuangan ya. Gitu, kayak aku tuh pernah kayak gitu dulu tuh. Maksudnya tuh apa ya gitu. Enggak sih, ya apa, aku loh bukan di binder deh kalau nggak salah, nggak tahu apalah gitu. Cuma ya gitu, itu tuh dengan apa ya, hal yang nggak apa ya, nggak sengaja juga. Itu tuh aku tuh lagi apa, jadi ceritanya tuh mau pindahan, beres-beres yang sekiranya diperluin aja gitu, jadi milih-milih barang gitu. Nah nggak sengaja ya nemu buku-buku ini, pas gua baca ya anjir, pas dilihat anjir, oh iya dulu tuh gua tuh gini, maksudnya tuh ternyata wah iya terdokumentasikan ya. Dan ini nih apa ya diri gua yang di masa lalu ternyata bisa. Nah maksudnya tuh gitu, sudah melalui gitu ya, aku tuh pernah hal melakukan, memang barangkali kalian pun mau kayak gitu. Maksudnya aku ternyata ya soalnya apa ya, ini menjadi sebuah apa ya life goals dan ya self reward ya. Ini buah dari hasil kerja keras kita sebelumnya. Apa ya, iya karena ya itu ya benar-benar kalian harus benar-benar menyayangi diri sendiri. Kalian tuh harus tahu titik lemahnya kalian tuh di mana, dan kalau misalkan kalian tidak sanggup jangan dipaksakan. Intinya aku cuma itu doang. Aku tuh dulu tuh kayak gitu, terlalu memaksakan, dan ininya jatuhnya ya apa ya, ini kita yang saat ini yang mungkin yang ya bukan masalahin sebuah kesehatan, tapi maksudnya tuh ya sebenarnya kayak di episode sebelumnya ya, karena memang justru karena kita tuh terlalu overthinking, justru malah kesehatan kita yang mengganggu itu. Makanya kenapa zaman sekarang kok sampai Gen Z, anak beberapa baru SMP baru SMA udah punya penyakit mah. Itu serius, itu dari hal sepele satu, overthinking, kebanyakan pikiran, udah itu doang. Serius. Iya, banyaknya apa ya banyak curhatan di sosial media tuh yang aduh apa sih gitu loh, cringe banget. Kayak itu, yang lagi rame kemarin tuh nggak? Yang mana tuh? Tumblr. Hanya di kereta yang surga 300.000 doang kan? Nah, itu bukti dari sebuah kalian tuh tidak memikirkan sebuah konsekuensi. Iya. Terus di dalam beritanya tuh di announce gitu kayak tolong kepada para penumpang dijaga barang berharganya termasuk tumbler Anda. Itu anjir, itu kalau apa bukti dari sebuah keegoisan,
Lu kagak tahu ini lu tuh siapa gitu anjir. Tahu gitu. Dia dengan bangganya memposting itu di mana berawal di thread kan ya? Iya. Berawal dari thread. Langsung viral lintas sosial media. Ya. Facebook, coba bayangin. Udah sampai masuk Facebook tuh udah kelar sumpah. Lu tahu nggak sih anjir? Warga Facebook ya. Facebook tuh keras banget bro, lebih keras dari X anjir. Lu tahu gak sih penghuni ya, itu tuh menjadi Facebook tuh ini semua manusia ada di situ bro anjir. Siapa sih nggak punya Facebook kasarannya gitu kan? Lu nggak mau ngapa-ngapain apa loginnya apa? Ke Facebook anjir serius ya kan? Iya. Ya itu aja bentuk dari lu tuh nggak tahu diri anjir. Gara-gara Tumblr ya kayak gitu tuh. Ih. Ya Allah. Gabung banget anjir. Itu apa sih? Ya kan bisa ya katanya kan emang kata dia tuh harganya lumayan 300 ya kalau salah. Iya tapi maksudnya tapi untuk sebuah tumbler 300.000 tuh maksudnya tuh tidak harus menghentikan pekerjaan orang lain katanya ya kan. Iya apalagi itu KAI-nya. Iya tapi sebenarnya iya ini kita kita nyimpang dulu dikit tapi memang ya itu sebenarnya tuh katanya tuh nah ya ini jadi yang ada yang salfok tuh karena satu ini tuh ya si Mas Argi kan namanya ya. Si Mas Argi ini tuh katanya jadi sebuah petugas di PT KAI tapi via outsourcing. Iya, nah outsourcing. Nah, ya itu sebenarnya. Nah, kayak ini. Nah, ini tuh sebenarnya jadi ada orang tuh yang gagal fokus juga. Bros. KAI kok masih pakai outsourcing gitu loh, tapi ini di lawan teks tapi masihnya tuh ada yang ada salfok ke situ juga. Seukuran KAI kok masih aja sih outsourcing gitu loh. Ini BUMN padahal gitu. Kok masih pakai kasarannya apa pihak ketiga. Kayak gitu. Ya itu jadi sebenarnya tuh yang memberhentikan pekerjaan itu bukan KAI-nya ya memang. Tapi ya apa ya? Ya kepala si outsourcingnya ini yang memberhentikan sebenarnya itu. Ya memang diberhentikan kerja ya memang, tapi bukan KAI. Jadi ya memang KAI tidak memberhentikan pekerjaannya ya memang. Tapi dari yayasan, dari OS-nya itu. Nah dari OS-nya gitu. Jadi ya sebenarnya emang nggak kerja, tapi kan ada yang bilang dia dipecat sama KAI. Ya yang mecat bukan KAI. Oh, makanya tuh berarti. Iya, jadi sampai disclaimer dulu kan si KAI ini sampai disclaimer bukan kita mecahnya itu. Ya, nah itu anjir kadang misinfo gitu tuh bikin bahaya. Nah ya itu tuh. Jadi kadang tuh ya kayak gitu. Hilang ntar. Nah itu ntar nggak katanya X-nya udah nggak ada katanya udah hilang kan. Siapa? Pun ya nggak. Iya sama siapa Anita sama siapa sih ini lakinya siapa ada mas. Iya mas gimana mas? Ental kalian gimana mas aman kagak mas? Hati. Makanya ya itu. Nah, beneran dah. Makanya jangan dikit-dikit kalian post anjir apa dah, sumpah. Gua akhir-akhir ini scroll sosial media ya kayak gitu hal seperti itu anjir. Tapi banyak diminati ya ternyata. Nah, ternyata hal yang kontroversial tuh menarik gitu buat di ini sama warga Facebook atau sosmed yang lainnya apa ya. Nah itu mungkin salah satu bentuk tidak mengenali diri sendiri itu juga. Dan ya mungkin benar hidup penuh drama. Ya nggak sih? Iya sih. Ya ternyata ya memang seperti ini gitu. Jadi memang sebuah problematika, coy. Jadi dikit-dikit tuh jangan tolonglah maksudnya tuh itu urusan lu gitu. Maksudnya tuh orang tuh kagak peduli sama kayak gitu. Makanya jangan karena sebuah emosi sesaat kalian tuh luapkan. Serius, sumpah mending lu dia kayak gua gitu deh mending nulis anjir. Jangan ngetik anjing. Ini nih. Ya, jadi hilang kan anjir ininya akunnya kemana kan? Ke suspend. Iya. Gara-gara apa? Tumblr tuku. Aduh, anjir. Padahal bisa lagi atau gimana. Bahkan katanya mau diganti juga sama yang ini. Iya, Mas Argi ini berarti kan? Kurang gimana coba? Bukan yang mau dibeli, udah dibeliin cuy. Dia tuh sampai ada screenshot. Dia tuh udah serius, dia tuh udah check out dan beli di show. Serius ada ininya. Yang oren, toko yang oren itu serius. Itu udah dibeli dan estimasi datangnya itu tuh ada. Udah dibeliin. Nah, semenjak hal itu udah dibeliin gitu masih komplain nggak? Iya, atau menarik pernyataan di. Iya, dia masih ribet, minta kejelasan, minta bukti CCTV. Serius, sumpah. Tumblr. Gue nonton tuh di ini, tahu TNM nggak?
Ya TNO yang om-om podcast yang di pakai kacamata. YouTube-nya. Nah itu gue Ya, nonton semalamnya kayak gitu. Lunatic. Nah Lunatic Ya. itu si Resi podcast. nah itu tuh Nah. dia juga sampai ini bacanya sampai kesel juga dia katanya. Itu tuh maksudnya tuh gini loh ya, itu udah untung-untung loh barang lu hilang di tempat umum masih ditemuin tuh udah untung ya, meskipun ya maksudnya apa ya, gue juga udah pernah ya kehilangan dompet ya. Pas ini ada info katanya ini dompetnya ketemu tapi isinya nggak ada, itu tuh udah untung ya. Duit ya maksudnya kasarnya apa ya, duit ya udah nggak apa-apa ya. enggaknya ini nih anjir kayak ya sebagai macam lah kartu identitas dan segala macamnya anjir, itu yang lebih penting anjir. Kasarnya itu rezeki bisa dicari cuy. Dan gitu. Kelihatan sendiri juga sih. Nah sebenarnya mah itu mah ini kok nuntut perusahaan kan itu udah jelas coy. Ya tolong jaga barang-barang ya jember mending nulis anjir. Jangan dikit-dikit lu curahin dikit-dikit ininya, soalnya banyak banget ya yang tidak mengenali dirinya sendiri, itu seolah-olah tuh isi paling tertekan. Ya Allah, remaja-remaja masih SMP SMA diputusin pacarnya yang kayak kemarin gua tunjukin ngambil tali. Maksudnya tuh tolong kenali diri sendiri. Ya maksudnya tuh anjing masih remaja masih bocah coy ya loh. Ya tapi kan tapi ya nggak mau benarkan ya. Nah itu maksudnya disclaimer dulu deh ya kita. Cuma maksudnya mau gue dijelasin. Tapi kan cok, mungkin di umur seperti itu kan dia tuh lagi labil-labilnya. Ibatin gini pas, jujur aja tapi ya, dulu ke sekolah tuh sebenarnya emang ada something gitu yang bikin semangat masuk tuh asli ya. Iya sih memang. Dari sebulan tuh bahkan pernah limit nggak ada izin sama sekali. Karena ya memang ada triggernya ini ya yang bikin semangat. Wali kelas maksud gue. Iya. Ya wali kelasnya baik gitu kan. Terus apa namanya tuh? Ya friendly lah gitu. Kalau ada masalah tuh ngobrol sama beliau ini tuh suka dikasih jalan keluar yang di luar dari apa yang biasanya kita pikirin gitu. Agak crossing dikit, cuman gokil aja. Di luar outsourcing. Di luar outsourcing. Iya, Jo, udah dong. Iya memang tapi udah begitu itu udah merenggang. Pemicunya gitu ya. Itu. Ya tapi jangan. Seriusan dah. Iya sih ya maksudnya bentuknya kayak gimana juga. Iya sih ya itu tadi sih sebenarnya memang disclaimer dulu, kita sebenarnya yang tidak ya sebenarnya nggak bisa meremehkan ya. Ya betul. Cuma ya maksudnya ya ini udah di episode sebelumnya ya yang sama almarhum itu ya udah diiniin yang Timi ini. Nah maksudnya tuh enggak, tapi ya ini mungkin bentuk dari dia itu tidak mengenali diri sendiri dan tidak berdamai dengan dirinya. Apa ya anjir, ini sebenarnya tuh memang kompleks, cuma ya gini, gimana caranya kalian bisa menggapai cita-cita kalian kalau kalian ini seperti itu seolah-olah kalian tuh menyerah gitu kan ya nggak sih kayak hopeless anjing parah gitu. Iya tapi aduh apa ya sebenarnya ini problematik, soalnya ya balik lagi kalau memang lingkungan dan sekitarnya tidak ada support system seperti ya itu ya sebenarnya mungkin bakal menemukan hal yang serupa seperti itu gitu. Makanya memang kayak ya intinya apa ya, kayak bully deh, pembulian itu tindakan keselnya kalau misalkan tidak semuanya tuh terlibat karena ya memang itu bukan apa ya, bukan tanggung jawab hanya cuma misalkan apa ya satu sisi doang. Seperti itu kan memang tanggung jawab bersama juga gitu. Itu kepada pihak, gitu. Iya kepedulian orang lain juga gitu loh. Sebenarnya hal seperti itu ya susah. Cuma ya balik lagi sih ya, makanya mungkin apa ya, memang kan ada sebuah istilah juga yang kasarannya tuh apa ya, kalian tuh jangan terlalu mempercayai seorang manusia. Oh iya kalian tuh jangan peduli sama apa ya karena ya apa ya karena ya orang lain pun belum tentu peduli dengan diri kalian gitu loh maksudnya. Dan definisi dari manusia itu sendiri kan juga ya makhluk sosial juga ya pasti. Dan dari sosial itu kan pasti ada problemnya, pasti ada apa-apanya gitu. Walaupun ya mungkin ada beberapa orang atau mungkin banyak juga yang pengen berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
Tapi dia nggak ngenalin dirinya, sehingga dia membuat keputusan yang justru malah ya itu mungkin kalau mungkin dia mikirnya ya karena memang ini sulit digapai ya sudah iya ya udah sekalian aja aku tidak ya caranya mungkin dia melepas itu semua juga gitu loh. Melepas impian dan cita-citanya dan mungkin ya memang ya kami paham maksudnya titik terendah manusia itu ya memang karena ada mungkin hal sepele yang bagi mereka tuh itu tuh bisa berarti gitu kan maksudnya itu cuma ya ini kan kalau kita apa ya karena mungkin ya di titik ini tuh kasarannya kita tuh kan udah berdamai dengan diri sendiri dan sudah melewati fase-fase ya mental health ya kalian harus bangkit mau nggak mau kasarnya kan gitu di titik ini tuh kita tuh harus seperti itu gitu loh kita nggak boleh ya kasarannya ya kalau kayak gitu ya yang kemarin lu berjuang demi mental health ya sia-sia dong kan gitu loh maksudnya tuh iya nggak artinya nah kayak gitu ya lu kagak sayang sama diri sendiri ya lu menyerah dengan keadaan ya bro lu ya maksudnya kayak gitu loh maksudnya tuh di titik ini hati kita tuh harus kayak gitu kita nggak bukan yang ya ini disclaimer ya kita bukan yang nggak tahu ya orang lain kan punya masalah hidup sendiri bang ya justru itu kalian masing-masing ya makanya gitu kalian harus kenalin dulu anjir dimulai dari diri sendirinya ya itu teman-teman itu lebih penting pas mengenali diri sendiri. Terus juga selain itu mungkin ada ini pas kalau kita dihadapkan dengan suatu hal yang kesannya tuh kayak mendadak misalkan nah terus kita lagi dalam keadaan yang lagi ada masalah juga yang lain terus kita dipertemukan dengan hal yang kayak gitu kadang-kadang suka bertabrakan gitu loh. Nah iya sih ya nah itu yang bikin jadi nggak kenal sama diri lagi tuh iya karena anjir udah mah fisik capek ya mungkin itu sih kadang memang mix banget wah itu aku pernah es buah sumpah malah campuran itu campur aduk itu udah anjir rasanya tuh kepala pecah sumpah aja aku pernah kayak gitu tuh ya memang kayak kalau kayak gitu tuh aku tuh malah diem pelongo anjir ini gue mau ngapain dah gitu ya bener-bener capek pernah kayak gitu tuh anjir ya itu kalau misalkan kayak gitu gimana itu nggak bisa dideskripsiin cuy sumpah itu yang bisa percaya lu sendiri anjir kagak bisa nih lu dia aja ngobrol sama orang lain anjir masuk kuping kanan keluar kuping kiri oh iya gitu ya anjir fokus kita mah kemana anjing itu anjir pasti tapi pernah nemuin hal itu iya cuma kalau dari kamu dulu deh oke waktu pernah kayak gitu tuh agak ini ya nggak bisa mengenali diri ya pas di fase ini sebelumnya bukan aku nyebar keluarga ya tapi ini pras jadi waktu itu pas lagi mau ujian negara nih pas SMA ya ujian negara UN ujian negara SMA dihadapkan dengan keadaan rumah yang nggak harmonis lah ya jadi di satu sisi aku harus menghafal walaupun sebenarnya nggak suka sama hal tersebut baca gitu belajar lah gitu ya buku set tapi TPB jadi sininya ini buku pelajaran semuanya tuh sambil ngetik SMS anjir lah anjing di rumah lagi gini kenapa lu bangsat anjing rumah nggak ada nyaman-nyamannya bukan bangunan cuman isi dari rumahnya itu sendiri loh itu tapi itu SMA-nya si DMA apa tuh GSM apa yang waktu itu si DMA ya si DMA yang masih satu karakter Rp1 itu loh yang hijau gitu itu walaupun isinya kayak Sandi Morse banyak disingkat-singkat gitu kan ya karena ya itu satu karakter satu rupiah itu satu karakter aja makanya ya GPLZ saya nggak pakai lama za gitu terus aki yang kecukiti CNK terus kayak ini apa si huruf udahnya sama huruf kecil digabungin gitu sih biar gimana sih kita gaul emang waktu itu kan rasanya gitu cok di bawahnya ada template nggak
Enggak, di bawahnya tuh ada trademark gitu loh. Ray gitu. Iya kayak gitu. Template itu. Nah, itu ada trademarknya dia. Ada signature-nya. Oh, Nokia aja. Ray yang terlalu cukiti. Enggak, dulu mah Ray Lone. Iya. R3Y4LONE gitu dulu. Berarti Marshmello juga terinspirasi dari antum ya? Marshmello. Kan ada lagunya tuh Elon kan ya? Oh, DJ itu. Nah, Marshmello sama Alan Walker ada. Nah, itu. Ya. Oh, Alan. Kirain Alan Walker. Serius. Alan. Oke, Baduk. Alan Walker. Iya. Salam. Di off kan. Jadi aku tuh di apa namanya dalam keadaan kayak gitu, ramai di rumah, dikit ada suara marah-marah di luar kamar gitu kan, adik nangis gitu segala macam, tapi di sisi lain harus anjing bro dia negara anjing gitu gue tuh bodoh amat gue nilai berapa bodoh anjing gitu kan waktu itu kagak naik bodoh nih enggak ya, jangan enggak kagak lulus nah itu aja maksudnya gitu nama masalah lagi ya gak sih aja kamu nggak lulus anjing bukan belajar semesan aja nih. Sini itu ya ini HP-nya tapi tau nggak yang di SMS-nya juga kayak gimana jangan lupa juga buat belajar kan SMS-an sama aku gitu cuy perfectnya tuh tapi nggak tahu dah dia kalau tertintih emang kenapa lu jangan gitu kan baksat lah gitu ya di rumah lagi anjing banget gitu iya sih tapi and then nah itu ya tentunya pas di besoknya pas lagi ujian negara ya bukan malah mikirin pelajaran gitu kan malah mikirin anjing ntar ada di rumah kayak gimana anjing masih berantem enggak gitu kan di rumah kayak gimana tapi karena waktu itu punya alternatif lain gitu ya beres UN chat satu temen cok lagi free nggak kenapa biasa ngopi maksudnya gitu kan ngopi ngobrol gitu ngobrol nemu solusi apa tuh solusinya tapi unik yang dikasihnya solusi unik gitu kan mana apa tekun profesor botak tekun gitu berpikiran percaya ke orang ya sih terus maksudnya aku mah ya emang mana daik gitu kan orang kayaknya tapi ngis botak kan ya setumbuh emang mana daik stres kan tapi dalam hati gue anjing masalah gue emang bener lagi curhat gitu waktu itu loh iya cuman kan bener kayak gitu ada bete dikit gitu kan bener itu siapa adalah temen rumah yang kurus yang rambutnya polem dulu ada terus nah itu di profesor emang mana daik ngorak ini juga gitu man yang tahu oke gitu oke kan kata aku nggak gitu juga loh coba musik batu yang ini selalu dipikiran iya tahu gua makanya nemuin antum kan waktu itu nemuin beliau itu tuh kan ya disuruh itu yang gitu curhat biar kepikiran gitu oke santai we lah jangan orang udah emang sih mau ketawa gitaran lu happy balik ke rumah tuh udah bukan kayak diri sendiri Pras karena tidak dengan keadaan yang semestinya kayak gitu dan itu tuh every single fucking day Pras dampaknya hingga saat itu gitu saat ini kayak gitu itu yang bikin nggak ngenalin apa aku tuh nggak ngenalin diri sendiri gitu karena ya itu jadi ya seolah-olah ya justru malah gue tuh nggak pengen jadi diri gue yang saat ini gitu ya pengen jadi orang lain malahan kasarannya ya karena ya orang lain tuh tidak merasakan hal seperti ini gitu ya kayak gitu cowok anjir sampai ya emang nggak ada masalah sih cuman dengan apa namanya tuh kayak seperti melakukan kegiatan tersebut tuh kayak bangsat emang tapi untuk saat itu setidaknya mungkin bisa meredain gitu aja sih ya melupakan sejenak cuma ya memang dampaknya ya memang tidak main-main memang ya mempengaruhi mental sebenarnya itu tuh ngerepotin diri nah itu tuh sumpah itu loh maksudnya jadi aduh emang sih kalau ditanya apa namanya tuh
gimana caranya mengenali diri sendiri itu terlalu luas mungkin ya. Ya betul. Terlalu ini juga terlalu kayaknya bakal kesebut ego gitu kalau aku dari satu pihak ngomong cara mengenali diri sendiri tuh kayak gini kayaknya enggak. Iya memang ya itu ya, soalnya memang pribadi orang tuh ya ya beda-beda gitu. Jadi ya kita mungkin ya kayak Aldi misalkan kayak gitu tuh kayak dia tuh maksudnya ya kita ya cuma bisa kasih ya kalau dia nanya apa ya kita kasih solusi, tapi selebihnya diterapkan atau tidak atau masih gimana nya ya itu balik lagi gitu ya gitu. Kalau misalkan diterapin ya maksudnya ya kita kan hanya ngasih solusi dan apa ya mungkin ngasih dia tempat ngasih dia tempat untuk misalkan apa ya ada orang tuh butuh ininya ya udah dia curhat ya maksudnya kita menempatkan ya udah sok tinggalkan curhat gitu kan. Ada orang iya bahkan kayak yang di sebelumnya yang kita biasanya ada orang tuh yang cuma butuh dia tuh curhat doang nggak perlu dikasih solusi apa cuma butuh wadah ya. Ya mungkin ya itu jadi kita harus ya udah ya lu buat apa ya udah nih gua kasih tempat gitu maksudnya kayak gua kasih tempat ya lu tinggal cerita gitu kan gitu. Kadang kan gitu cuma itu tadi ya memang kadang tuh kita tuh ada sebuah masalah yang memang membuat kita tuh jadi seolah-olah tuh bukan diri sendiri orang lain. Nah itu pasti ada ininya sendiri lah. Jadi apa ya pokoknya bervariatif waktu itu. Tahu nggak Ras mana besokannya kayak gimana? Apa? Udah nggak mau apa-apa ya datang lagi ke sana gitu kan kayak host lah gitu dah naon si anjing terus orang ini kemana Pak mesti dulu kalau main dulu kan gue tiba-tiba berhenti dekat rumah saudaranya yang bertepatan di seberang itu ada delman kuda gitu. Kudaan ya anjing gila anjing terakhir itu pas zaman penting SD cina berarti pas beneran serius loh cuk terus ke kudaan katanya kan gitu kan naik kuda lah di situ di delman. Naik kuda tuh delman kan delman, bukan naik kuda enggak tapi tujuannya ke tempat itulah adalah pokoknya satu tempat yang bikin anak-anak relax seperti itu. Tempat nongkrong gitu ya. Nongkrong gitu. Naik delman di sana. Emang baru dengar idenya pun juga udah anjing. Ya udahlah ya wes gitu kan. Mau kayak mana lagi? Mungkin caranya dia kayak gitu maksud itu. Menghibur diri tuh seperti itu. Gua dia harus ada mama samping itu banyak. Tapi jernih pikiran refreshing gitu anjir. Serius aja dah. Kok gitu aja enggak tahu dah. Serius anjir. Depan tuh bener-bener goblok gitu loh. Anjir. Itu yang aku maksud tiap orang punya cara unik untuk menemui diri itu kayak gitu, punya teman-teman unik. Dan cara menghiburnya pun asli menghibur dirinya tuh ya unik-unik gitu juga ya. Kalian pernah nggak kayak gitu teman-teman? Naik atau jangan naik delman lah. Naik apa gitu yang lain harus sepeda tapi nggak pakai seat belt misalkan ya tahu kan namanya dua orang bisa kayak itu aja kalau itu mah udah langsung masih itu tahu loh kok ini ada tangga ini kemana gitu masih di mana-mana awan gitu takutnya kayak gitu tapi ya kayak gitu berarti ya memang itu penting banget mengenali diri itu penting banget karena ya satu kayak gitu kayak temannya Aldi dia tuh menemukan hiburan salah satunya yaitu untuk menghibur diri sendiri tuh orang lain tuh mikirnya tuh kan gitu kan iya tapi kalau dia seneng ya gimana gitu kan ya nggak sih ya itu jadi memang apa ya kualitas hidup tuh ya kalian tentuin sendiri anjir gitu. Nah itu teman-teman ya itu salah satunya ya ketemu dengan teman-teman yang unik gitu jadi teman-teman tuh nggak terus serius gitu buat anggap siapa sih diri aku sendiri itu teman padahal mah ada temen mah ya ini aja gue nggak mau gitu nggak mau berbaur gitu sama yang lain gitu. Tapi kamu ngerasa beruntung nggak sih nemuin teman kayak gitu tuh sampai saat ini mungkin kayak bisa dibilang kayak gitu kan ya itu orang di luar nalar emang orang unik emang iya kan kayak dengan hal seperti itulah kalau aku plus ya di antum gimana nih iya kan sebelum akhirnya kita closing ya tapi apa ya coba ya sebenarnya sih
Enggak, tapi apa ya? Untuk Apa? Ya. Serius. Serius. Gitu. Kalau untuk dari aku ya soal apa ya? Mengenali diri dan aduh. Ya, tips bukan tips, mungkin ada pengalaman juga gitu. Atau saran atau kayak gimana? Dari diri sendiri sebenarnya sih apa ya? Kalau untuk tips sih enggak ya, cuma lebih mungkin ke kalau anda mau baca suka naik kereta hunting, nah, itu juga sama kan bentuk dari gimana apa kalau kita akan awali. enggak kalau itu sih lebih ke ini, itu tuh lebih ke karena memang hobi. Ya, iya. Tapi enggak, maksudnya kita menjalani hobi yang suka hunting kereta foto-foto tuh bukan maksudnya tuh ya memang itu memang apa ya, ada sebuah hiburan ya dari hobi itu. Cuma mungkin kalau hal yang relate untuk sebuah gimana cara kita kok harus mengenal diri sendiri dulu sebelum bertindak gitu ya. Seenggaknya ya itu, makanya kalau misalkan kalian kemana-mana ya gitu, apa ya kayak Tumblr itu maksudnya itu apa ya kayak gitu maksudnya itu tolong tempatkan diri kalian tuh di tempat yang semestinya. Tempat maksudnya ini tempat tuh bukannya tempat pada kutip itu loh, maksudnya tuh kalian harus tahu diri sendiri dulu gitu loh sebelum bertindak. Jadi apa ya supaya kalian tuh tidak membuat sebuah apa ya ekspektasi yang tinggi dan kalian pun misalkan tidak sanggup menggapainya, kalian tuh gak bakal kecewa gitu loh maksudnya. Jadi ini bukan tips aja Bu, ini mah apa ya, sharing aja lah ya. Jadi kalau misalkan kalian memang di titik wah anjir ini diterusin lagi, maksudnya apa ya, ini tuh tetap gua pegang teguh atau dilepasin. Iya saran sih balik lagi juga ke maksudnya tuh pikirkan lagi gimana kalian usaha kalian tuh bisa sampai di titik saat kalian ini. Maksudnya tuh kalian pikirin dulu gitu sebelum kalian tuh mempertimbangkan pencapaian itu. Kalau dari aku ya lihat dulu deh. Kalian tuh sampai titik seperti ini tuh gimana usaha kalian. Kalau kalian misalkan gak bodo amat yang penting gua mah ini gua terbebas darinya. Ya silakan, tapi kalau bagi aku sih jangan sih. Gitu loh, masih jangan sampai kok kalian tuh terlalu gampang melepaskan hasil jerih payah gitu maksudnya. Takutnya ya kalian seperti itu terus ntar kasarannya tuh balik lagi dari nol dan takutnya hidup kalian keriset dan terus balik lagi kalian buntu lagi, anjir wah gua salah harusnya gue ya kemarin. Jadi ntar ya ujung-ujungnya apa seperti itu ya, itu kalian cari jalan pintas. Takutnya seperti itu gitu loh. Ya balik lagi kita bukan meremehkan, cuma maksudnya tuh ya ditakutkan seperti itu udah terlalu sering terjadi kayak gitu tuh. Kalian melepaskan hal yang kalian tuh sebenarnya tuh idam-idamkan dari dulu tuh gitu loh. Kalian lepasin karena apa, udah gue percuma ininya. Ya, misalkan gitu patah hati ya kayak gitu tuh. Hal sepele seperti itu. Kalian gitu udah ya dari awal tuh kalian tuh apa ya, menjual diri kalian tuh dengan sebuah keangkuhan, keegoisan yang ini. Di ujungnya kalau misalkan kalian ya itu ntar takutnya ntar itu nggak berkumis gua. Gue soalnya di kumis tuh kadang ya bako, kadang ampas kopi aja. Gimana sih gitu. Intinya tuh apa ya kalian pikirkan dahulu maksudnya tuh apa ya, pencapaian kalian tuh gimana, diri kalian tuh gimana gitu. Masa diri kalian tuh bakal siap tidak untuk dihadapkan misalkan dengan sesuatu yang di luar ekspektasi. Ya karena ya itu hidupnya pasti ada sebuah kejutan, serius sumpah. Kejutan ada, jadi seolah-olah ya kayak gitu. Jadi
ada sebuah momen mungkin yang apa kasarnya apa ya, nguji diri kita juga gitu. Ya mungkin ya entah ujian dari Tuhan tuh, kalian tuh dihadapi dengan sebuah kasus, bukan kasus, kejadian tertentu, kejadian ya. Kok kasus sih, kejadian. Terus kaliannya tidak siap, dan ya di situ challenge-nya di situ. Jadi kan ya makanya itu, jadi jangan terlalu bukan berharap ya, berekspektasi tinggi dalam satu hal. Karena kalau kalian tidak siap tuh, kalian tuh pasti bakal ngeblank dan stuck di gitu, titik ya? tersebut. Kalau aku tuh gitu. Jadi ya udah, hidup tuh sesuai, dijalani sesuai kalian pengennya gimana, tapi ya udah, maksudnya tuh hidup tuh santuy dan nikmatin gitu loh. Ya memang tidak mudah, kelihatan sepele ya memang. Cuma kalau dihadapi kan susah bang. Ya itu. Hidup tuh enak enggaknya tuh tergantung. Ya, gimana kita cara ininya ya, menanggapinya ya. Betulnya itu. Jadi pentingnya mengenali diri dan siapa kita itu tuh sangat penting. Itu sih. Ya. Gitu teman-teman. Ya, karena dari situ pasti akan berkaitan dengan banyak hal juga teman-teman. Iya. Apalagi ya intinya mungkin ini kayak sekaligus juga buat sebuah kesimpulan lah pas dari episode ini. Betul. Jadi ya itu dia, kalau kitanya nggak kenal sama diri sendiri, ya gimana nanti kalian ini menjalani hidup di dunia luar sana. Sementara di luar sana pun juga teman-teman harus mengenali juga lingkungannya seperti apa, terus apa yang akan terjadi mungkin entarnya. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Gitu. Dan ya kamu nggak sendiri sih, nggak bisa mengenal diri sendiri tuh, kamu tuh sebenarnya nggak sendirian, pasti masih banyak. Cuman itu tadi, kalau sampai ntar tuh nggak bisa kenal sama diri sendiri, ntar lupa ini juga anjir. Ini manusia bukan, misalkan ya tahu ya gitu, tahu di jalan raya kan. Biasanya kan yang suka itu kan yang terlalu pintar. Terus sampai lupa diri sendiri gitu, takutnya entah tuh bahaya juga justru ya. Iya, karena itu tuh juga. Isi kepala tuh penting banget, sumpah serius. Isi kepala tuh penting banget anjir. Bukan banyak hal. Iya. Seenggaknya tuh apa ya, kalian tuh jadi manusia tuh hidupnya udah jujur aja dah. Apa adanya aja udah, sumpah asli. Jangan jadi manusia yang munafik, manipulatif kayak gitu anjir, udah dah. Kalau soalnya terlalu banyak manusia yang seperti itu zaman sekarang tuh, munafik dan manipulatif tuh aja udah dah. Jadi manusia mah udah yang benar-benar aja, yang lempeng aja gitu, maksudnya jujur-jujuran aja dah gitu lah. Soalnya takutnya ntar jadi koruptor anjir. Ya nggak sih anjir? Pasti jadi predator ya. Nah, itu sumpah itu salah satu kejahatan manusia yang paling biadab, yaitu koruptor dan predator. Itu bukan manusia, itu mah udah lebih dari hewan anjir. Itu mah nyari itu anjir. Pokoknya mah makanya kenali diri sendiri. Itu teman-teman ya enggak. Terima kasih banyak teman-teman. Mah kita sampai saat ini, atau bahkan dari episode 1 sampai sekarang. Betul. Mungkin banyak teman-teman banyak menerima banyak hal dari channel podcast ini. Entah itu mulai dari hal-hal yang random sampai dengan kayak hal yang bermanfaat juga buat teman-teman. Jadi ya memang ya apa ya, channel ini ya maksudnya ya terinspirasi sama kayak yang di episode sebelumnya itu ya, karena memang itu ya memang suka, mungkin ya memang kalau dia tuh lagi gundah gulana ya kayak itu. Jadi sebuah stasiun radio gitu yang isinya deep talk kayak gitu ya, mungkin maksudnya seru kali ya. Ada di YouTube gitu loh maksudnya tuh. Jadi memang ya kita mah bahas-bahas yang simple dan relate aja gitu. Jadi kagak ada yang aneh-aneh gitu, maksudnya ya kayak permasalahan hidup, dan intinya apa ya, masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari gitu. Ini tuh itu. Jadi tidak yang wah, kita datang podcastnya ini apa ininya, ngedatengin apa seorang ini gitu ya, pasus. Ya itu teman. Oke, teman-teman ya. Mungkin ya episode kali ini gitu aja tentang apa tadi, mengenali diri sendiri. Jadi ya memang inilah gitu. Jadi wah, lumayan gila, udah berapa segmen ini ya? Apa tuh?
tanpa naskah. Oh iya. Iya nggak sih? Iya, iya, iya. Gila dia Dan- sampai saat ini gitu loh. Hmm. Sebelumnya Nah, karena di apa? apa? Mental health, Hmm. sebelumnya. berarti dulu. friendship. Jadi ya gitu. Jadi sebelum kita tutup, jadi maksudnya tuh kita berawal dari ada berkonsep, ada segmen-segmen ini tuh friendship, Ya. mental health. Sekarang ke resolusi Ya, dan setelah life dikumpulkan. goals. Gila ya. Itu. Itu Tapi nggak menutup kemungkinan juga mungkin nantinya kita akan masih membahas dengan apa segmen yang saling berkaitan gitu. yoi. Nah, mental health sekarang apa tuh? Resolusi Dan- setelah bangkit dari mental health itu, ya mental maksudnya kesehatan mental, cuman yang bermasalah dengan kesehatan mentalnya maksud itu. Terus Apa sih? resolusi. Nah, nanti yang selanjutnya ya mungkin ada kesinambungannya juga bisa kaitannya gitu. Jadi apa ya supaya biar teman-teman juga flow-nya enak. jadi kagak loncat sono sini maksudnya tuh. Ya. Jadi terintegrate. Ya gitu. Terintegrasi gitulah anjay, udah kayak apa aja integrasi, udah kayak ini aja ya, sarana dan prasarana dan ini gitu, infrastruktur. Kerja di pelaku politik nanti. Enggak. Kenapa? Enggak. Enak jadi apa ya, wira swasta aja. Jangan terjun ke dunia politik kalau tidak kuat iman. Soalnya di situ banyak banget soal duniawi yang wah, apa nih Pak, anak saya pengen dong masuk ke polisi. Misal ya bisa ya oknum kayak gitu kan ya. Ya. Wah nggak bisa Bu gitu kan, itu segininya mungkin ntar deh ya, ini ada deh bikin SKCK aja dulu sama ininya gitu, sama ini mungkin ngurus BPJS gitu kan, ntar bisa gitu kan saya lagi besok tinggal foto. Bikin SIM. Iya bikin SIM maksudnya kan gitu, ntar takutnya gitu. Oke teman-teman ya, oke ya, gitu dulu aja untuk episode kali ini soal kenali diri sendiri. Itu teman-teman. Oke. Aku juga mengenali kamu yang lagi menonton episode ini aja. Iya. Gitu. Oke teman-teman, kalau misalkan nih ya jangan lupa lah tombol merahnya jangan lupa gitu ya, di subscribe. Ya. Kalau berkenan dan suka konten-konten kayak gini, ya tolong di like ya nggak sih, hit that fucking button gitu. Jadi kalau misalkan berguna Pak Rey, di sharing ya nggak sih, di sharing dan di filter, disaring ya. Nggak, tapi ya boleh deh di share kayak gitu ya. Kalau misalkan apa ada kritik dan saran ya boleh, atau misalkan curhat Bang ya juga gini, boleh di kolom komentar. Boleh. Ya nggak sih? Boleh. Gitu. DM jangan lupa. Jangan kalau di komentar mah kepanjangan ntar. Oh, ini ngetiknya. Oh iya kasih. Limitnya juga. Ya kalau nggak ya ditulis aja. Ditulis aja kalau nggak ya apa ya voice note lah bisa lah. Iya. Di WA gampang lah. Kayak grup nada, ya bentar balas kayak grup nada kayak gitu. Gini banget ya. Oke teman-teman gitu aja. Oh iya jangan lupa. Ya juga ada di platform berupa audio. Di mana Pak Rey? Di Spotify. Teman yang baik. Macam minta ini izin untuk bawain Spotify. Dia kan gitu kan. Spotify teman yang baik gitu. Paling ini nggak tahu dari mana dia kayak gitu ya. Gitu aja di. Iya kalau kalian gitu, aduh nggak bisa nih. Yang ini nggak bisa nonton, boleh audionya. Kita ada di Spotify gitu teman-teman ya. Di situ bisa tuh kok. Tadi radio buat. Ya. Jadi gitu. Atau podcast di dalam radio belum ada ya? Ada podcast di dalam radio. Lagi siaran. Terus kita mau bikin podcast nih di ruang siarannya. Gitu. Mau jadi ini satu siaran. Double job. Double take gitu. Iya. Oh, bisa enggak? Tapi Sudahlah ya. Udah. Itu aja lah teman-teman ya. Oke. Thank you yang udah nonton sampai akhir teman-teman ya. Ya. Aku Resident Evil. Aku Need for Speed. Kita kan bentar lagi di episode selanjutnya. Ya. Thank you teman. Bye bye. Bye bye.